Selamat pagi ya. Kita bertemu lagi dalam kuliah ke berapa nih? Keempat ya. Oke, dalam kuliah keempat ini kita akan membahas mengenai sifat penampang material ya, atau section properties dan beban lentur pada balok. Oke, sifat penampang material ini perlu kita pelajari di sini karena nanti akan berhubungan ya dengan bagaimana untuk mencari tegangan atau regangan dalam beban lentur murni pada balok setelahnya ya. Jadi kita perlu memang ini adalah dasarnya ya. Section properties itu adalah salah satu parameter yang akan kita harus cari ya apabila kita ingin mencari tegangan ya yang terjadi akibat beban lentur pada balok. Oke ya. Awalnya saya akan perkenalkan dengan sentroid ya, atau titik pusat ya. Titik pusat sebenarnya bukan titik pusat massa ya, titik pusat suatu penampang ya, luas penampang lah ya. Oke, contohnya pertama kalau terdapat suatu benda ya dengan suatu penampang ya, luas penampangnya berada di bidang X ya, seperti di gambar ini ya. Kemudian kita tinjau suatu luas kecil ya sebesar dA ya di penampang tersebut. Jadi luasnya totalnya A ya. Nah, kemudian ada luas kecil yang kita tinjau. Luasnya itu adalah dA yang kecil ini ya. Dia berjarak X ya. Pada sumbu X dia pada jarak X, dan pada sumbu Y dia jaraknya adalah Y. Oke, maka didefinisikan bahwa Q X itu adalah first moment ya. Bahasa Indonesianya apa ya first momentnya? Momen pertama ya, tapi jelek lah ya, kurang bagus ya. Pakai first moment aja lah. First moment of area dari elemen A terhadap sumbu X. Maka Qx itu adalah integral dari A seluas A ya, diintegrasikan seluas A dari Y yang ini ya, Y dikalikan dengan dA yang kecil ya, integralkan akhirnya kan jadi semua. Jadi karena diintegralkan ke seluas A, jadi dA itu kecil-kecil ya, itu menjadi total menjadi A. Oke, demikian juga dengan Q ya, adalah first moment of area dari elemen A terhadap sumbu Y. Ya, rumusnya Q adalah integral X dA dievaluasi seluas A. Oke. Maka sentroid dari luas A ini, sentroid ya, pusat dari luas ini ya, pusat dari luas ini adalah koordinat X dan Y dari titik C, suatu titik C ya, gambar di bawah ini, yang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi integral X dA ya, ini berarti Q ya, itu harus sama dengan A kalikan dengan X, ada garis di atasnya adalah sentroid ya, dalam sumbu X itu adalah X, ada garis di atasnya. Kemudian berikutnya integral Y dA itu harus sama dengan A dikalikan dengan Y, garis di atas ini namanya koordinat sentroid ya pada sumbu Y ya. Jadi ini harus dipenuhi. Maka kalau kita sambungkan ke atas ya, maka Qx itu adalah sama dengan A ya dikalikan Y kan ya, dikalikan Y garis ya, dan Qy adalah A sama dengan sama dengan A dikalikan dengan X garis. Jadi sentroid Y itu adalah X dan Y itu adalah sentroid, letak sentroid dari luas penampang A tersebut. Oke. Nah, kita beri contoh sentroid beberapa bentuk bidang ya. Ya, sentroid sebenarnya nih ya, titik pusat mas, titik luas lah ya. Sentroid dari beberapa bentuk bidang. Ya. Jadi misalnya suatu persegi panjang seperti ini, jelas ya sentroidnya berada di tengah-tengah ya, dari
panjangnya dia di tengahnya, kemudian dari tingginya juga di tengahnya. Ini adalah sentroid dari luas A yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Ya, ini dinamakan luas bidangnya ini mempunyai dua sumbu simetri ya, karena dia X dan Y dia simetri. Simetri karena apa? Ini apabila kita bagi dua ya, segi 4 persegi panjang ini ya, maka ini kalau kita lipat dia akan full menutup bagian kanan. Yang atas juga kita akan lipat, dia akan menutup bagian yang bawah. Itu namanya dua sumbu simetri, yaitu X dan Y. Oke, dalam hal ini QY dan QX adalah 0 ya. 0. Jadi titik pusatnya berada di tengah persis untuk dua bidang itu. Satunya lagi adalah lingkaran. Ini adalah dua sumbu simetri juga ya. Ya, karena kalau dilipat ke samping dan dilipat ke bawah maka akan tepat menutup ya dua bagian yang lain. Oke ya. Maka kalau QY dan QX itu adalah besarnya 0, maka titik pusat pas berada di pusat geometri. Oke. Kemudian contoh yang lain di bawahnya ini adalah luas bidang dengan hanya satu sumbu simetri ya. Hanya sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Karena kalau luas bidang yang di kiri itu dilipat ke kanan maka dia akan menutupi penuh. Tapi kalau dalam sumbu X tidak simetri ya. Maka di sini QY sama dengan 0 sehingga sentroid X dalam arah X adalah di 0. Oke ya. Ini kan positif, negatif, ini 0. Oke. Saya berikan ilustrasi. Untuk suatu persegi panjang juga, suatu persegi panjang kalau tadi dia horizontal, memanjangnya vertikal ya. Oke, dia mempunyai panjang B dan tinggi H. Oke, maka sentroid itu akan berada pada sumbu X, dia adalah setengah dari B kan. Ini B berarti di setengahnya ya, setengah B. Kemudian sentroid dalam arah sumbu Y itu adalah setengah H, dari bawah setengah H. Maka kita cari force moment. QY itu adalah rumusnya A dikalikan dengan sentroid dalam arah Y, atau luasnya A karena dia persegi panjang adalah B dikalikan H ya, panjang kali tinggi. B kali H dikalikan dengan sentroid dalam arah Y adalah setengah H. Maka dia force momentnya adalah setengah BH kuadrat. Demikian juga dengan QY ya, dengan rumus A dikalikan dengan sentroid dalam arah X, A-nya sama, B kali H, sedangkan sentroid X itu adalah setengah B ya. Maka force momentnya adalah setengah B kuadrat H. Oke, itu adalah konsep force momentnya. Contoh, kita punya suatu segitiga ya, segitiganya nggak sama kaki, nggak sama sisi, agak miring sedikit ya. Pada puncaknya agak miring sedikit. Dengan panjang B dan tinggi H di suatu bidang ya, yang bidang horizontal dan vertikal yang disimbolkan sebagai dengan X dan Y. Maka pertanyaannya adalah tentukan force moment of area dari segitiga di samping ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah ordinat titik pusat massa Y. Jadi Y sentroid Y itu di mana? Sentroid arah Y ya. Oke, maka solusinya oke, kita gambarkan lagi segitiga tersebut. Maka kita ambil suatu segmen kecil ya di segitiga tersebut, di penampang segitiga tersebut dengan suatu tinggi ya, karena tingginya itu adalah H. Kemudian pada suatu jarak Y dari bawah itu kita ambil suatu segmen kecil yang tingginya DY ya, DY delta ya, delta Y kecil. Kemudian panjangnya adalah U ya. Kalau panjang total kan B ya, segmen tersebut panjangnya U. Kemudian karena tingginya H, kemudian segmen yang kecil tadi itu punya tinggi Y, maka sisanya dari atas adalah tingginya adalah H dikurangi Y ya. H dikurangi Y adalah H minus Y.
Oke, maka dari geometri tersebut kita akan bisa dapatkan proporsi ya, proporsional ya. U dibagi B itu harus sama dengan H minus Y dibagi dengan H ya, proporsional ya. Ya, karena ini kan eh, beraturan lah ya, segitiganya beraturan. Jadi U dibagi B harus sama dengan H minus Y dibagi dengan H. Atau kita susun kembali, U adalah B dikalikan dengan H minus Y dibagi dengan H. Oke, maka DA itu DA adalah luas dari ini ya, DY ya, yang apa, segmen yang kecil ini. DA itu adalah ini, luas ini. Itu bersaannya adalah U dikalikan dengan DY. Oke ya, U kali DY maka sama dengan U-nya masukin dari sini, BH dikurangi Y per H dikalikan dengan DY. Maka first moment itu adalah rumusnya integral YdA dievaluasi seluas A. Maka di sini kita lihat kalau arah Y ya, arah Y adalah total H ya, berarti dia harus dievaluasi 0 sampai H karena arah Y ya. Oke, dikali dari Y, DA-nya masukin dari sini. Oke, masukin DY. Nah, kita lihat B per H itu adalah konstan, nggak berubah-ubah, BH bisa keluar. Integral dari H ya, B per HY dikurangi Y kuadrat. Karena Y-nya ini kan berubah-ubah ya, dari 0 sampai ke H. Maka HY dikurangi Y kuadrat DY. Ya, kita integralkan terhadap Y. Ya, jadi Y kita integralkan ya. Maka kita dapatkan B per H tetap konstan. Maka integral dari HY adalah setengah Y kuadrat. Kemudian masih tetap dikalikan H, karena hanya berbilang, minus Y pangkat 2, integralnya adalah Y per 3 pangkat 3. Kita evaluasi dari 0 sampai H. Maka Qx adalah 1/6 BH kuadrat. Jadi first momennya telah di first moment X ya, adalah 1/6 BH kuadrat. Kemudian kita cari centroid. Kita tahu rumus centroid adalah Qx itu adalah sama dengan A dikalikan dengan centroid Y. Qx kita sudah dapatkan dari soal sebelum, dari di A 1/6 BH kuadrat itu sama dengan A-nya adalah luas lingkaran, itu adalah setengah alas kali tinggi kan, jadi setengah B kali H ya, dikalikan dengan centroid dalam arah Y, maka centroid dalam arah Y adalah sepertiga dari H, sepertiga dari tinggi ya. Jadi untuk segitiga itu centroidnya berada sepertiga ya dari tinggi ya, dari bawah ya, dari bawah sepertiganya. Oke ya, berarti dari atas 2/3-nya. Oke ya, terus karena itu ya, karena luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Oke, itu adalah contoh force moment dan centroid dari gabungan beberapa luas bidang ya. Dari satu luas bidang, segi 4, kemudian tadi apa lagi, lingkaran, penampang lingkaran, kemudian penampang segitiga. Bagaimana kalau force moment dan centroid dari gabungan beberapa luas bidang? Jadi ada segitiga, ada segi 4, ada lingkaran, bergabung jadi satu. Seperti apa? Oke, kita ilustrasikan di sini. Sebuah bidang ya, sebuah bidang bentuknya seperti itu. Kita pengen tahu centroidnya di mana sih dari bidang yang tidak berbentuk standar seperti ini ya. Jadi gabungan dari beberapa bidang. Maka kita bisa bagi-bagi contohnya. Contohnya yang kiri ini kita bisa bagi, kita namakan A1, kemudian ini ada segitiga ya satunya, kemudian A2 itu adalah segi 4 ya. Oke, kemudian A3 itu adalah segitiga juga. Jadi ada 3 buah bidang ya. Jadi 2 buah segitiga A1 dan A3 dan 1 buah segi 4. Kemudian masing-masing itu mempunyai centroid. Centroid dari A1 adalah di C1 titiknya. Kemudian centroid di A2 adalah C2. Centroid dari A2 adalah C2 ya. Kemudian centroid dari A3 adalah di C3. Maka first moment itu adalah integral Y dA. Kita jumlahkan kan semuanya.
untuk yang luas pertama, untuk yang luas kedua, dan luas ketiga. Oke. Atau Gx itu adalah A1 dikalikan dengan Y1 ya, sentroid dalam arah Y untuk A1, A2 kali Y2, Y2-nya sentroid, Y2 garis ya, sentroid dari luas A2 dalam arah Y, dan A3 Y3. Oke. Maka Gx itu adalah jumlah dari AI YI ya. Ya, I-nya tergantung dari berapa banyak bidangnya. Misalnya bidangnya ini 3 berarti 3. Kalau 5 5. Kalau 10 10. Kemudian Q juga sama. Penjumlahannya dari AI XI dengan I adalah jumlah bidangnya. Oke. Kemudian karena kita punya rumus Qx sama dengan A dikali Y dan Q sama dengan A kali X, maka AY ya ini itu harus sama dengan ini kan. Ini kan karena Qx sama dengan ini jadi sama dengan ini. AX juga ya sama dengan ini. Oke. Maka X ya, sentroid dalam arah X dari gabungan beberapa bidang tersebut adalah jumlah dari AIXI per jumlah dari AI. Jadi jumlah dari luas dikalikan dengan letak sentroid disebut X ya, dibagi dengan jumlah luas ya. I-nya adalah bergerak dari 1 sampai jumlah bidang yang ada. Kalau 3 berarti I-nya 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Y-nya juga sama. Oke, ini adalah rumus sentroid gabungan dari beberapa luas bidang. Oke, contoh kita punya suatu bidang ya, bidang kita lihat bidang yang bentuk apa nih, T ya, bentuk T. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan lokasi sentroid C dari luas di samping ini. Jadi ini ada ukurannya dalam mili semua ya. Ini tingginya 20 mili, yang atas ini 60 mili, ini 20 mili, panjangnya 40, ini panjangnya 20. Ini adalah titik sentroid C misalnya. Maka kita bisa bagi menjadi 2. Sebenarnya kita bisa bagi berapa aja, tapi kayaknya paling mudah itu bagi 2 ya. Kalau bagi yang terlalu banyak ya nanti makin lama malah. Oke, kita bagi, kita kasih koordinat di tengah misalnya. Oke, X dan Y di tengah. Ini adalah titik O, titik origin atau asal dari koordinat tersebut. Kemudian luasnya itu kita bagi 2, di atasnya ada yang luas di atas, persegi panjang di atas A1, persegi panjang di bawahnya A2. Oke. Kemudian ini adalah referensi ya, referensi X, ini adalah referensi Y ya. Oke. Kemudian sentroid dari luas A1 dari referensi X itu adalah 70. Dapat dari mana? Karena di 60, sedangkan ini adalah 20, berarti di tengahnya. Kalau mau segi 4 ya, berarti 10 ya. Berarti 60 tambah 10 menjadi 70. Oke ya. Kemudian sentroid dari A2 dalam arah Y adalah 30 karena dia adalah setengah dari 60, tepat di sini. Sedangkan untuk arah X sudah pasti di sini ya, sudah pasti di 0 ya, apa namanya, sentroidnya ya. Oke. Karena simetri dalam sumbu Y, maka sentroid X dari gabungan tersebut adalah 0. Kemudian kita cari untuk Y. Kita bikin tabel biar gampang ya, karena kita ada punya rumus itu ya. Luas A1 kita cari bahwa luas A1 berapa? 20 dikalikan dengan 80 ya lebarnya. 20 kali 80 ada 1600 mm persegi. Kemudian luas A2 adalah mana 2? 40 kali 60 ya. 40 kali 60 ada 2400. Kita jumlahkan ya menjadi 4000. Kemudian Y untuk Y1 ya. Untuk A1 Y1 adalah 70 ya. Ini kan. Kemudian Y2 adalah 30. Oke, kita kalikan dapat segini 112.000 ya dan 72.000. Kita jumlahin lagi menjadi 184.000. Maka Y rumusnya adalah jumlah dari AI YI per AI, jumlah AI ya. Maka 184 kali 10 pangkat 3 ini 184.000 dibagi dengan 4.000 dapat 46 mm. Jadi ini adalah
di atas ini ya. Jadi sentroidnya di atas ini 46 mm. Oke. Next, momen inersia dari luas. Ya, jadi kalau tadi first moment ya, Kx first moment, maka kita pelajari sekarang momen inersia dari luas dan radius girasi. Oke, kita punya suatu bidang. Ya, tadi lagi ya. Yang tadi lagi sama ya. dA, luas bidang kecil dA, kemudian jaraknya X dari di sumbu X dan Y di sumbu Y. Maka definisi lagi second moment of area atau momen inersia dari luas A. Kalau tadi kan first moment ya, kalau ini second moment of area. Atau ada nama lainnya momen inersia dari luas A. Itu adalah ada beberapa macam, yaitu momen inersia rektangular. Karena untuk koordinat rektangular ini kan koordinat rektangular namanya, atau kartesian kalau ini namanya ya. Maka rumusnya adalah ya second moment of area second moment of area atau momen inersia, rumusnya adalah I ya. I dalam arah X itu ada integral A Y kuadrat dA. Kalau tadi Q kan Y-nya aja, Y dA ya. Kalau ini Y kuadrat dA. Oke, kemudian Y adalah integral dari X kuadrat dA. Diintegrasikan seluas A. Oke ya. Maka kalau momen inersia polar ya, karena koordinat polar ya. Koordinat polar itu adalah koordinat yang didefinisikan oleh suatu radius ya, ρ. Maka kalau ada radius, kalau memang inersia polar ini, maka biasanya disimbolkan sebagai C. JO itu adalah momen inersia terhadap sumbu O ya. Sumbu O ini itu adalah integral A dari ρ kuadrat dA. Ρ itu adalah radiusnya ke situ ya. Oke, ini adalah momen inersia polar. Rumusnya adalah integral ρ kuadrat dA, atau karena kita tahu dari rumus Pitagoras ya, bahwa ρ itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, hasilnya dari integral dari Y kuadrat dA plus integral dari X kuadrat dA. Oke, maka JO itu adalah IX tambah Y untuk koordinat polar ya. Oke, radius girasi. Radius girasi Rx itu harus memenuhi ya, radius girasi Rx itu harus memenuhi bahwa IX sama dengan Rx kuadrat A, maka Rx itu adalah IX akar IX per A. Ya, jadi radius girasi itu adalah radius dari suatu penampang ya, yang bukan lingkaran. Kalau lingkaran jelas kan radiusnya. Tapi kalau misalnya bentuknya tak beraturan atau kotak apa segala, radiusnya berapa sih? Ya bingung kan? Nah, maka radius girasi adalah radius dari suatu penampang, luas penampang, apabila itu diandaikan bahwa itu adalah lingkaran, gitu ya. Ya, tapi padahal bukan lingkaran, gitu loh. Oke. Maka kemudian RO kuadrat itu sama dengan RX kuadrat per RY kuadrat. Maka IY adalah RY kuadrat A, atau RY sama dengan akar IY per A. Kemudian CO adalah RO kuadrat A, atau RO adalah akar CO per A. Itu untuk momen inersia polar. Oke, ilustrasi. Kita punya suatu persegi panjangnya berdiri ini ya, dengan panjang B dan tinggi H ya, di koordinat XY. Tentukan momen inersia luasnya, lalu tentukan juga radius girasinya. Oke, maka kita buat seperti tadi ya. Kita kasih koordinat XY ya. Maka dia tingginya di sini adalah H per 2 ya. Ini adalah H per 2. Ya, total kan H ya. Berarti dari O sini dia ke atas H per 2, ke bawah minus H per 2. Kita lihat satu segmen ya, dengan panjangnya B dan tingginya adalah DY ya, karena dia berjarak Y dari sumbu X. Ini kecil DY. Maka DIX itu sama dengan Y kuadrat dA, atau Y kuadrat dA-nya adalah B dikalikan DY ya.
B dikalikan dengan DY itu adalah luasnya ya, karena panjang kali tinggi ya. Oke, integrasi kita integralkan dari batas bawahnya adalah minus H per 2, batas atasnya dari H per 2 ya. Maka kita integralkan integral A Y kuadrat dA, integral kita masukin batas bawah atas dari Y kuadrat B dy, kita integralkan sepertiga B Y pangkat 3, kita evaluasi untuk dari minus H per 2 sampai H per 2. Oke, kita dapatkan H pangkat 3 per 8 tambah H pangkat 3 per 8 dikalikan dengan sepertiga B, maka IX itu adalah 1/12 BH pangkat 3. Jadi momen inersia dalam arah X ya terhadap X ya, terhadap sumbu X itu momen inersianya adalah 1/12 BH pangkat 3. B adalah panjangnya, H adalah tingginya ya, terhadap sumbu X ya. Nah, kalau mau terhadap Y ya balik aja lah, HB pangkat 3 gitu aja lah. Jadi kalau mau terhadap sumbu Y ya, dia adalah 1/12 HB pangkat 3. Kalau terhadap sumbu X adalah 1/12 BH pangkat 3. Oke ya, ini namanya momen inersia terhadap sumbu X. Oke. Kemudian radius girasi kita bisa cari dengan rumus, kita dapatkan itu ada H per akar 12. Oke. Dalam area X ya, area X. Oke. Contoh lain. Kita punya suatu lingkaran. Tentukan momen inersia polar dari luas berbentuk lingkaran samping ini. Oke. Sama juga dengan yang tadi, kita bagi menjadi suatu segmen ya, dengan pada jarak ρ ya dari titik pusat lingkaran. Oke, kemudian radius ya terluarnya adalah C. Nah, kemudian pada jarak ρ ini, pada jarak ρ itu ada segmen kecil ya dengan radius d ρ. Maka karena ini kita pakai momen inersia polar, maka DJO adalah tadi apa rumusnya, ρ kuadrat dikalikan dengan dA, atau ρ kuadrat dA itu adalah 2pi ρ d ρ ya, 2pi kalikan ρ ya dikalikan dengan d ρ ya, 2pi ρ itu kan adalah kelilingnya, keliling dikalikan dengan panjang ini dengan radius ini, kelilingnya dikalikan dengan radius ini. Oke, maka kita integrasi ya dari O ke yang terluar adalah C radiusnya ya. Maka kita dapatkan JO adalah 1/2 pi C pangkat 4. C adalah radius terluar. Oke, ini namanya momen inersia rektangular ya, dari inersia polar ya, polar. Oke. Ya, sorry, itu momen inersia polar. Kalau momen inersia rektangular kita bisa cari, kita buat dari komponen-komponennya. Dari CO itu adalah komponennya IX dan Y, atau 2 IX. Karena apa, Y dan IX dan Y sama ya, karena simetris ya. Ya, sama simetris. Jadi setengah pi C pangkat 4 sama dengan 2 IX. Karena sumbunya simetri, IX sama dengan Y, maka IX sama dengan Y adalah atau 1/4 pi C pangkat 4. Ini adalah momen inersia rektangular. Kalau ini momen inersia polar. Oke ya, ini rektangular. Oke. Berikutnya, kemudian teorema sumbu paralel. Oke. Apabila kita tinjau ya suatu luas A ya, kemudian pada suatu jarak Y dari sumbu X, kita tinjau suatu elemen kecil dengan luas dA. Oke, kemudian ada suatu titik C ya, suatu titik C pada jarak D ya dari sumbu X ya, dari sumbu X. Kemudian dia mempunyai jarak Y aksen dari dA ya, ini C suatu titik C di mana garis koordinat sumbu X aksen itu lewat ya. Kemudian momen inersia A ya
terhadap sumbu X. Ini adalah IX kan. Integral Y kuadrat dA. Ya, momen inersia dari A itu terhadap sumbu X ya. Itu adalah ini. Jika terdapat sumbu X aksen yang melalui sentroid, nah jadi X aksen ini melalui sentroid, di mana jaraknya terhadap sumbu X adalah D. Lalu jika jarak dA ke sumbu X aksen, ya dA kita sebut Y aksen, maka Y adalah Y ya, adalah Y aksen tambah D. Maka IX adalah integral dari Y kuadrat dA atau sama dengan integral dari Y aksen plus D dikuadratkan. Ya, karena Y adalah Y aksen plus D, dA. Atau IX adalah integral dari Y aksen kuadrat dA tambah 2D ya, karena dia diintegralkan ya, 2D integral Y aksen dA plus D kuadrat. Ya, karena ini kan turunin ya, apa namanya, kuadratin jadi Y aksen kuadrat plus 2D plus D kuadrat kan. Nah, jadi D kuadrat plus DA. Maka momen inersia dari ya, jadi ini adalah momen inersia terhadap sumbu X aksen ya, atau IX aksen. Ya, force moment X aksen terhadap sumbu X itu adalah ini ya, jadi ini adalah momen inersia terhadap sumbu X aksen. Ini adalah force moment Kx terhadap sumbu X aksen ya, karena sumbu C melalui sentroid ya, sumbu C melalui sentroid kan, maka Y aksen harus sama dengan 0, maka Y aksen 0 kan, maka Kx aksen sama dengan AY aksen sama dengan A dikalikan 0 sama 0. Maka IX itu adalah IX aksen ya dari sentroid tambah A dikalikan dengan D kuadrat. Ya, jadi momen inersia adalah momen inersia terhadap sumbu X aksen ditambah dengan luasnya berapa dikalikan dengan jarak D ya kuadrat. Itu adalah teorema sumbu paralel. Oke, pemakaiannya kita lihat. Oke, momen inersia dari gabungan beberapa luas. Ya, kita punya suatu penampang T ya, seperti ini. Ya, yang tadi kita sempat kita bahas juga untuk cari sentroid ya. Kita mau punya momen inersia terhadap kita mau mencari momen inersia dari gabungan beberapa luas ya. Kita pengen tahu IX ya, IX di sentroid dibilang di samping ini. Oke. Kalau Y-nya jelas ini ya, momen inersia IX ya dari sentroid terhadap sumbu X ya, momen inersia. Oke, maka kita bagi seperti tadi sama. C itu adalah sentroid semua ya, sentroid gabungan. C1 adalah sentroid dari A1. C2 adalah sentroid dari A2. Ya. Kemudian jarak dari sentroid ke sentroid total ya, ke sentroid dari A1 itu adalah 24 mili ya, dari yang kita dapatkan tadi. Ini 46 tadi ya, 46. Kemudian jarak dari sentroid C gabungan ke sentroidnya dari A2 atau C2 adalah 16 mili ya, karena ini kan tadi 30 ya. 46 kurangi 16 46 kurangi 30 adalah 16 jaraknya. Oke. Maka IX aksen 1, jadi ini momen inersia terhadap sumbu X aksen itu adalah 1/12 BH pangkat 3 kan, yang ini 1/12 BH pangkat 3 tadi ya, kalau mau segi 4 ya, atau 1/12 kali 80 mili panjangnya dan tingginya 20 mm pangkat 3, jadi hasilnya ini. Oke, maka dengan teorema sumbu paralel ya, untuk luas A1 IX1 adalah IX aksen 1 tambah A1 D1 kuadrat. Ya, rumusnya tadi ya. Maka IX aksen untuk benda 1 luas 1 ya. Itu adalah ini yang tadi kita dapat. Kemudian tambah luasnya adalah panjang kali tinggi 80 kali 20, jaraknya adalah 24 kuadrat ya. Hasilnya adalah 975 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 4. Kemudian untuk luas A2
dengan cara yang sama ya. Untuk yang X2 yang terhadap sumbu X double aksen, karena di X2 ini adalah centroid yang melewati sumbu X double aksen, maka sama 1/12 B pangkat 3, B-nya adalah 40, H-nya adalah 60 ya, 60. Jadi 1/12 B pangkat 3 dapat 720 kali 10 pangkat 3. IX2 juga sama, IX2 adalah IX double aksen 2 ditambahkan dengan A2 D2 kuadrat, atau 720 kali 10 pangkat 3 kita dapatkan dari sebelumnya, tambah luasnya adalah 40 ya, panjang yang luas kedua ya, dikalikan dengan tingginya 60, dikalikan dengan jaraknya adalah 16 mili, atau 1334 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 4. Oke, gabungan A1 dan A2, IX adalah ya IX1 dan IX2, tambahin IX untuk luas yang pertama plus IX untuk luas yang kedua, atau 975 kali 10 pangkat 3 tambah 1334 kali 10 pangkat 3, hasilnya 2,31 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 ya. Jadi momen inersia itu adalah satuannya pangkat 4 ya, karena dia Y kuadrat dA ya, rumusnya Y adalah milimeter kuadrat, kemudian A juga adalah milimeter kuadrat, jadi milimeter pangkat 4. Oke, ringkasan untuk section property tersebut. Centroid beberapa luas ya, gabungan beberapa luas adalah rumusnya ini. Momen inersia terhadap sumbu rektangular adalah ini rumusnya. Kemudian momen inersia polar terhadap sumbu yang melalui O adalah ini. Kemudian momen inersia terhadap sumbu X dari persegi panjang seperti ini adalah 1/12 B pangkat 3. Kalau momen inersia polar terhadap sumbu yang melalui O dari suatu lingkaran itu adalah rumusnya setengah pi C pangkat 4, dengan C adalah radius. Kemudian dengan sumbu paralel, teorema sumbu paralel, kita bisa mencari momen inersia dari gabungan beberapa luas dengan rumus ini ya, IX aksen ya tambah A dikalikan dengan D kuadrat. Oke, itu adalah untuk section properties ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke ini adalah beberapa ringkasannya, untuk beberapa geometri ya, untuk beberapa geometri luas ininya momen inersianya ya, baik rektangular momen inersia ya, untuk beberapa geometri seperti setengah lingkaran, kemudian trapesium, kemudian segitiga dan sebagainya, yang tadi beberapa tadi kita sudah bahas juga ya. Oke, berikutnya kita masuk ke lenturan murni pada balok ya. Jadi lenturan murni pada balok diperlukan untuk analisis tegangan komponen mekanik yang mengalami beban lentur seperti balok dan girder. Jadi dia mengalami beban lentur ya, balok atau girder ya dalam sipil. Oke, ini adalah ilustrasi suatu balok mengalami lentur. Jadi seperti kayak kita mau membengkokkan dia gitu loh. Nah, kita punya batang 2 biji, batang ujung dengan ujungnya kita akan bengkokkan. Nah, itu adalah namanya lentur murni. Contoh adalah misalnya ada orang yang sedang angkat berat seperti ini ya, olahraga angkat berat seperti ini, dia berpegang di sini, di ujung-ujungnya adalah ada beban, maka dia akan melentur ya. Kita lihat akan dia melentur ya. Ya, karena ini adalah ada beratnya, ini ada beratnya, ini ditumpu di sini, maka dia akan terjadi lenturan. Ini namanya lentur murni, pure bending. Oke, dalam lentur murni, contoh yang di atas misalnya ini ditahan tangannya itu ya, tangannya dari yang angkat berat tadi ya, tahan berarti ada tumpuan ya, ada reaksi tumpuan, kemudian beratnya misalnya sama 400 Newton, misalnya ini 400 Newton, maka dia akan terjadi lentur murni ya. Lentur murni ini akan berarti di atasnya adalah dia ketarik, seperti ketarik, di bawahnya dia tertekan untuk kasus ini. Oke, jadi momen couple M itu yang menyebabkan momen lentur. Oke,
Berikutnya kita bahas lentur murni pada batang simetris. Ya, jadi kita mempunyai suatu batang simetris ya. Simetris terjadi lenturan. Maka kalau kita potong di tengah sini ya, di potongan C ya ini ya. Ya, potongan C ini, maka di dalamnya terjadi momen ya, momen dalam M juga. Oke, maka kalau kita lihat tinjau suatu elemen kecil di bidang tersebut yang berjarak Z dari sumbu Y, ini kan sumbunya X, ini Y, ini Z. Kemudian dia berjarak Z dari di sumbu Z ya, dari bidang XY ya, dia berjarak Z, kemudian berjarak Y dari bidang XY atau ke arah sumbu Y, maka di penampang tersebut terjadi tegangan ya, tegangan normal sebesar sigma X dA ya, karena dia luasnya dA ya. Berarti terjadi tegangan normal sigma X, kemudian dikalikan dengan luas menjadi gaya ya. Ini gaya berarti. Ini gaya normal, gaya aksial, sorry. Gaya aksial. Kemudian terjadi juga gaya geser. Besarnya adalah tau XY dikalikan dengan dA, dan tau XZ dikalikan dengan dA ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi ada geser, ada normal. Oke ya. Itu adalah total, dia adalah disebabkan oleh momen. Maka kita terapkan persamaan kesetimbangan. Sigma X dA ya, dalam arah X itu harus sama dengan 0. Oke. Sigma Z kali sigma X dA itu harus juga sama dengan 0 kan? Karena dia harus setimbang kan? Atau integral dari minus Y sigma X dikalikan dA itu harus sama dengan momen. Ya, jadi momen itu adalah integrasi dari semua tegangan yang terjadi, integrasi dari tegangan-tegangan yang terjadi di arah sumbu X dikalikan dengan luas dA dikalikan dengan lengan momennya adalah Y ya. Ya, Y ya, lengan momennya. Itu diintegralkan, itu adalah momen. Oke ya. Kemudian deformasi akibat lentur murni. Ya, jadi balok dengan bidang simetri yang mengalami lentur murni, kita lihat gambar seperti ini. Ya, misalnya suatu balok, kemudian kita kasih garis-garis ya, garis-garis kotak-kotak seperti ini. Oke, kemudian sebelumnya dia mempunyai panjang L gitu ya. Kemudian kita lenturkan seperti ini. Ya, kita lenturkan seperti ini. Maka sebelumnya dia radiusnya itu adalah tak terhingga karena dia lurus. Tapi karena kita lenturkan, maka dia mempunyai suatu radius. Dia mempunyai suatu titik pusat ya, seperti kelengkungan ini ya, ini melengkung ya. Dia mempunyai titik pusat C di sini. Ini dari arah samping ya. Dari arah samping kita lihat ya. Ini kalau dari arah atas ya, kita lihat ini vektor momennya ya, vektor momen. Oke. Kita asumsikan untuk kasus ini komponen tetap simetri ya, kita asumsikan. Kemudian melentur secara seragam dan membentuk busur lingkaran. Jadi seragam dia, jadi homogen kita anggap ya, itunya apa namanya, material-materialnya tuh homogen di dalam, jadi melenturnya seragam, nggak beda-beda gitu ya. Kemudian dia akan membentuk busur lingkaran. Panjang bagian atas, kalau kita lihat bagian atasnya berkurang ya, sebelumnya dia panjang segini, karena dia lenturkannya di atas berkurang. Kemudian di bawah bertambah panjang. Kita lihat di atasnya berkurang panjangnya, di bawahnya bertambah panjang. Jadi panjang bagian atas berkurang, sedangkan panjang bagian bawah bertambah. Kemudian terdapat permukaan netral yang sejajar dengan permukaan atas dan bawah, di mana tidak terjadi pemanjangan atau pemendekan. Jadi ada suatu bidang netral ya, yang dia tidak memanjang, tidak memendek. Jadi netral dia, nggak panjang, nggak memanjang, nggak memendek. Oke, kemudian tegangan negatif tekan terjadi di atas. Ini kan terjadi tekan ya, karena memendek berarti
ada penekanan ya, ada tertekan ya, jadi dia tegangannya negatif. Kalau di paling bawah nih adalah positif, sedangkan di sini adalah 0. Oke ya. Oke, sorry. Oke, kita tunjukkan. Kemudian regangan akibat lentur. Oke, kita tinjau satu balok dengan panjangnya mula-mulanya L. Ya, dia mula-mulanya panjang L. Oke, ini adalah sumbu netralnya ya, yang garis tegas ini. Kemudian awalnya dia mempunyai radius roh ya, radius roh. Kemudian setelah deformasi, panjang permukaan netral tetap L. Ini panjang permukaan netralnya tetap L. Sedangkan di permukaan lainnya, misalnya kita ambil contoh di permukaan ini yang garis putus-putusnya itu, maka dia akan berubah ya menjadi L aksen ya. Jadi pada suatu jarak Y dari sumbu netral tadi ya, dia berubah. Kalau kita lihat dari bawah, dari sampingnya, dari samping penampangnya ini ya, pada arah Y pada jarak Y dari sumbu netral ya, dia seperti apa, dia berubah panjangnya. Oke, C itu adalah jarak dari sumbu netral ke permukaan luar paling atas. Oke, maka L aksen ya, L aksen yang di sini terjadi di sini ya, itu adalah roh dikurang Y ya, dikalikan dengan theta. Kita tahu bahwa panjang busur adalah radius dikalikan dengan sudut ya. Nah, karena radiusnya berubah menjadi roh minus Y, maka panjang busurnya juga menjadi roh minus Y dikalikan dengan theta. Oke, maka pertambahan panjang adalah panjang setelah diberi kasih beban lentur dikurangi dengan panjang sebelumnya. Sebelumnya kan L ya. Maka roh dikurangi Y theta. Sebelumnya kan roh theta kan, karena sebelumnya radiusnya roh. Sama dengan minus Y theta. Kemudian kita tahu regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal kan. Atau kita masukin delta adalah minus Y theta, jadi minus Y theta. L-nya adalah roh theta ya. Sama kan ini tadi L-nya. Sama dengan minus Y per roh. Maka kita lihat bahwa regangannya itu bervariasi linear ya. Ya. Terhadap roh. Jadi tergantung dari Y di mananya ya. Maksimum dia roh. Oke ya. Maka regangan maksimum itu adalah C per roh, atau roh adalah C per regangan maksimum. Maka regangan maksimum X itu adalah sama dengan minus Y per C kali regangan maksimum. Jadi maksimum tadi di luar ya, permukaan luar dalam ya. Kemudian radiusnya juga yang paling luar itu adalah C. Nah, maka kita pengen mencari di suatu titik ya antara 0 sampai C, yaitu kita namakan Y, maka dia regangan maksimum adalah minus Y per C epsilon M. Minus itu karena tertekan ya, jadi memendek. Oke. Kemudian tegangan akibat lentur. Tadi regangan ya, regangan akibat lentur itu bervariasi linear ya, dari dalam 0 sampai keluar dia minimum ya, minimum regangannya, atau maksimum tapi minus, jadi tertekan maksimum di paling atas ya. Oke, sekarang kita cari tegangannya. Tegangan X, sigma X itu adalah, kita tahu bahwa itu adalah modulus elastisitas dari material E dikalikan dengan tegangan dalam arah X, atau sama dengan kita masukin tegangan dalam arah X tadi minus Y per C kan, kali dengan tegangan maksimum dikalikan dengan E modulus elastisitas, atau sama dengan minus Y per C kali sigma maksimum ya. Jadi tegangan juga bervariasi linear juga ya. Jadi di sumbu netral dia tegangan dalam arah X ya 0, kemudian naik sampai maksimum di permukaan luar. Oke? Ya, jadi ini ya apa namanya? Distribusi tegangan yang terjadi. Ya, 0 di sumbu netral, maksimum di permukaan luar. Oke?
Dari keseimbangan statik kita peroleh sigma fx itu harus sama dengan 0 kan, atau integral sigma x dA ya. Ini gaya-gaya semua yang terjadi kan, itu integral dari sigma x dA sama dengan minus integral dari minus y per c sigma maksimum dikalikan dA, atau 0 sama dengan minus sigma maksimum per c dikalikan dengan y dA. Maka force moment terhadap bidang netral 0 ya. Ini kan 0 ya. Kalau terhadap bidang netral, maka permukaan netral harus merupakan sentroid dari bagian tersebut. Jadi sentroid. Jadi permukaan netral ya, netral surface dari suatu penampang itu harus di sentroid dari penampang tersebut. Gitu. Oke ya. Kemudian dari keseimbangan statik. Dari keseimbangan statik kita tahu momen itu adalah integral dari, ini gayanya ya, sigma x dA itu gayanya dikalikan dengan lengannya adalah y kan. Nah, ini y ya. Kita integralkan semua ya, kita integralkan, kita masukin sigma x dA, sigma x kita masukin adalah minus y per c d sigma m, dA nya tetap, kemudian sigma m dengan c nya karena konstan kita keluarkan, sisanya di dalam tinggal y kuadrat dA. Oke, sama dengan sigma momen, kita tahu ini integral y kuadrat dA itu adalah inersia kan, jadi sigma maksimum dikalikan dengan inersia dibagi dengan c, atau sigma maksimum adalah mc per i atau m per s. S adalah namanya section modulus. Nanti kita lihat apa itu section modulus ya. Jadi section modulus berarti adalah i per c ya, i per c. Kita substitusikan sigma x sama dengan minus c minus y per c sigma maksimum, maka sigma x adalah sama dengan minus my per i ya. Pada suatu jarak y dari sumber netral, maka tegangannya adalah minus my per i. Oke, sifat penampang balok. Oke, contoh. Kita punya beberapa penampang ya. Maka tegangan normal maksimum akibat lentur itu adalah tadi mc per i ya, atau m per s. Sebuah balok dengan modulus penampang yang lebih besar akan mengalami tegangan normal maksimum yang lebih kecil ya. Modulus penampang yang lebih besar. Ini modulus penampang adalah S per sama dengan 1 per C, atau section modulus atau modulus penampang. Kalau dia makin gede, maka tegangannya makin kecil. Oke ya. Oke. Tegangannya makin kecil. Oke, contoh. Ini kita mempunyai suatu beam ya. Ini namanya S-beam. Ini adalah W-beam. Biasanya ini untuk orang sipil lah, untuk bikin-bikin bangunan lah ya. Itu terbuat dari baja itu ya. Ini standarnya, ini namanya W-beam, ini S-beam. Ini adalah sumbu netralnya. Misalnya sebuah balok dengan penampang segi 4, maka section modulus adalah 1 I per C ya. I-nya adalah 1/12 B pangkat 3 kan, penampang segi 4. Bagi dengan C-nya adalah setengah kan, dari H. Ya, setengah dari tinggi. Maka 1/6 BH pangkat 3 atau 1/6 A dikalikan H. Jadi dua balok yang memiliki luas penampang yang sama, maka balok dengan ketinggian yang lebih besar akan lebih efektif menahan momen lentur. Ya, jadi yang yang pengaruh adalah H kan. Hanya makin gede dia akan S-nya makin gede ya. Sehingga tegangannya juga akan lebih kecil. Oke. Oke, itu sifat penampang balok. Kemudian deformasi akibat lentur yang tadi ya. Deformasi akibat momen lentur itu diukur dengan kurvatur pada permukaan netralnya. Kurvatur secara matematika itu adalah 1 per radius ya. Radiusnya adalah ρ di sini. Kemudian dari rumus sebelumnya kita tahu adalah legangan maksimum adalah C per P. C per ρ, sorry. Maka 1 per ρ adalah legangan maksimum dibagi dengan C. Atau legangan maksimum adalah tegangan maksimum bagi E kan. Maka 1 per ρ itu sama dengan sigma maksimum per EC sama dengan 1 per EC kali MC per I, atau 1 per ρ adalah M per I. Jadi kurvatur itu adalah momen yang terjadi dibagi dengan E dikalikan dengan I. E adalah modulus elastisitas material, I adalah momen inersia. Ya. Oke. Ini contoh standar ya dari Amerika ya, standar Amerika.
Kita lihat kalau suatu standar itu dia akan mencantumkan IX, Y, kemudian section modulus dan radius girasi. Ya, yang seperti kita pelajari tadi. Dia ada misalnya kodenya dari standar tersebut ada S610 kali 180, maka dia luasnya adalah ini, kedalaman D adalah ini, kemudian flange-nya width-nya adalah ini B flange ya, B flange. Ini flange nih. Ini flange, ini web. Jadi ini flange, ini web. Oke. Jadi ini flange ada dua ya, flange, ini web. Oke, ini adalah. Oke. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Nah, tadi teori terus ya. Kita akan masuk ke soal, contoh soal. Oke. Suatu bukan balok ya, balok dia bentuknya T seperti ini. Kemudian pada balok tersebut diberikan momen ya, dibengkokkan ya. Momennya misalnya adalah 3 kilonewton per meter. 3 kilonewton meter, sorry. Jadi dibengkokkan seperti ini. Ini vektor ya. Jadi vektor momen itu seperti ini ya. Jadi pakai aturan tangan kanan. Jadi kalau mama telunjuk ini, maka jari-jari yang lain ini. Jadi kayak dibengkokkan lah ya. Oke, ini adalah dimensi-dimensinya. Panjangnya 90, yang atas, yang bawah 30, kemudian tingginya yang bawah 40, yang tingginya atas 20. Ya. Oke, jika diketahui modulus elastisitasnya dari material tersebut adalah 165 gigapascal, maka tentukan pertama tegangan tarik dan tekan maksimum yang terjadi di struktur tersebut. Kemudian yang kedua adalah radius of curvature. Oke, maka kita bisa bagi ya seperti tadi, karena dia penampangnya adalah gabungan dari dua buah penampang. Ini penampang luas 1, ini luas 2. Kemudian ini Y1 adalah 50 mili dari bawah, karena dia 40 tambah 10 ya, setengahnya dari tinggi nih. Oke, kemudian Y2 adalah 20, karena total yang 40, ini tengahnya ya, 20. Oke, kemudian kita mencari X-aksen ya. Jadi sentroid dari gabungan ini seperti apa. Oke, maka kita cari seperti tadi, kita bikin tabel. Untuk luas pertama, kita cari, kemudian Y-nya kita tahu, dan Y kali A. Oke ya. Kemudian yang kedua 40 kali 30, Y juga tahu. Jadi sentroidnya adalah 38 mili ya. Ini rumusnya sentroid. 38 mili dari bawah. Jadi 20 nambah lagi 18 ke atas. Sudah hampir dekat dengan situ ya, di atas ya. Oke ya. Maka inersia ya. Inersia terhadap sumbu sentroid, yang ada sentroid, yang lewat sentroid adalah kita pakai teorema paralel, teorema sumbu paralel, yaitu I ditambah dengan AD kuadrat atau jumlah dari 12 pi pangkat 3 plus AD kuadrat untuk masing-masing luas ya. Ya, ini untuk luas pertama, ini untuk luas yang kedua. Totalnya maka inersia adalah 868 kali 10 pangkat minus 9 meter pangkat 4. Oke, kemudian kita lihat di sini. Gunakan rumus tegangan akibat momen lentur ya. Sigma maksimum adalah MC per I kan? Ya. C-nya berapa? C-nya adalah karena tadi dari bawah 38, dari atas adalah 0,022. Jadi kalau mama dari atas dia 0,022 meter ya. Jaraknya ke sumbu netral. Maka MC per I ini CA ya, C dari A. Oke. 3 dikalikan 0,022 per 668 kali 10⁻⁹ hasilnya tegangannya adalah 76 MPa. Tarik ya, karena dia kan kita lenturnya ke bawah ya, lenturnya gini ya, bukan kalau tadi kan ke atas ya, seperti bengkoknya ke bawah. Kalau ini bengkoknya ke atas, ke bawah ya. Kalau tadi bengkoknya ke atas. Oke. Kemudian kalau sigma B adalah minus karena dia menjadi tekan. CB adalah 38 mili tadi ya. Oke, maka tegangan di titik B di paling luar ini adalah minus 131,3 megapascal. Oke, kemudian kurvatur kita pakai rumus langsung, 1 per rho sama dengan M per EI. Masukin momen, masukin E, masukin I.
maka kurvaturnya adalah 47,7 meter ya. Ya, jadi apa namanya? eh radiusnya ya. Radiusnya roh itu adalah 47,7 setelah tadi diberikan momen lentur. Oke. Oke, konsentrasi tegangan sama juga untuk beban lentur, ada konsentrasi tegangan juga ya untuk beberapa bentuk seperti ini. Misalnya untuk yang ada pengecilan setempat atau yang di tengahnya mengecil seperti itu, ada konsentrasi tegangan juga. Oke, kemudian contoh lainnya adalah beban eksentris. Kalau kita mau suatu batang seperti ini ditarik dengan suatu gaya P, maka apabila kita melihat di penampang C di sini, maka dia di situ ketarik, dan selain ketarik karena ada jarak dari gaya P ke titik C tersebut, maka terdapat momen juga ya. Jadi di sini ada tarik dan momen. Ya, jadi F sama dengan P, momen itu adalah P dikalikan dengan jarak P, ya, P kali D. Oke, tegangan akibat beban eksentris dicari dengan superposisi tegangan seragam akibat beban sentris dan distribusi tegangan linear akibat momen lentur murni. Ya, jadi ini. Oke, jadi ini akibat dari gaya P, ya, berarti F ya, berarti gaya F ditambahkan dengan ini akibat dari momen M, distribusinya seperti ini. Kalau ini kan merata ya distribusinya, kalau gayanya aksial ya, jadi tegangan normalnya terdistribusi merata. Kalau momen dia terdistribusi seperti ini ya. Dalam hal ini dia yang di atas tekan, yang di bawah tarik ya, kalau mau kita lihat dari sini. Oke, jadi totalnya ada seperti ini. Ini tinggal ditambahkan dan dikurangi tergantung dari arahnya. Oke ya. Oke. Jadi ini adalah tegangannya itu akibat dari beban yang sentris P tadi, dan akibat dari momen lentur yang terjadi. Oke. Berikutnya contoh untuk beban eksentris. Kita punya suatu batang seperti ini. Penampangnya seperti ini tadi ya, sama, tapi dia batangnya seperti ini. Ya, kemudian diberi suatu gaya P ya, ditekan itu loh. Ya, bahannya besi cor, kemudian tegangan yang diizinkan sebesar 30 megapascal untuk tarikan dan untuk gaya tarik, dan 120 megapascal untuk tekan. Tentukan gaya P terbesar yang bisa diberikan ke batang. Oke, dari sebelumnya kita ambil aja ya, yang biar mudah. Luas adalah 3 kali 10 minus 3 meter persegi. Sentroid Y dalam arah Y itu adalah 0,038 meter atau 38 mm. Momen inersia adalah 868 kali 10 pangkat minus 9. Oke, maka kita tentukan beban sentris dan lentur ekivalen. Kemudian D itu adalah, ya, tadi D adalah jarak dari sentroid ke bawah ya, ke tempat terjadinya gaya tadi ya, gaya sentris ya. Jadi dari 28 mili dapatnya ya. P adalah beban sentris, maka momen adalah P dikalikan dengan D kan, 0,028 P. Itu adalah momen lentur. Oke, kemudian kita superposisi tegangannya akibat beban sentris dan beban lentur. Akibat beban sentris, rumusnya P per A. Akibat tegangan lentur, rumusnya MCA per I. Oke, sekarang yang di A. Yang di A kita lihat karena dia ditekan tadi ya, berarti dia gayanya adalah minus ya, karena ditekan. Kemudian momennya karena dia ditekan di situ, berarti di atas ditarik ya. Ya, ketarik tadi ya. Oke. Jadi hasilnya ini 377 P. Kemudian sigma di B di bawah. Oke, sama-sama tekan juga karena ditekan oleh P tadi ya, tapi karena ada momennya tuh cenderung untuk menekan juga. Jadi minus dengan minus, akhirnya dapat minus 1559 P. Oke, jadi ini totalnya ya. Ini akibat dari gaya tekan, ini akibat dari momen lentur. Totalnya adalah ini. Oke, beban maksimum boleh diberikan. Sigma A adalah 377 P, itu maksimum harus 30 tadi ya di soalnya. Maka P harus maksimum 379,6 kN. Kemudian sigma B
minus 1559 P, maka itu harus ya kurang dari minus 120 megapascal, maka P harus nggak boleh lebih dari 77 kilonewton. Oke, itu adalah contoh untuk beban eksentris. Oke, beban maksimum yang diizinkan pasti 77 lah ya, karena paling kecil lah ya. Oke, oke, makasih. Demikian untuk kuliah keempat kita akhiri. Kita lanjutkan lagi dengan kuliah kelima ya ke depan. Ya, terima kasih.